fuck are you? Skenario X. Man, are you? Hidup memang seperti itu, kadang ditusuk dari depan, kadang ditusuk dari belakang, kadang terasa pedih, kadang enak. Dan di kisah ini kita diperkenalkan dengan Hutch Mansell, seorang pria biasa, pagi kerja, malam pulang. Rutinitasnya monoton, berulang dan terasa sangat membosankan. Sampai-sampai istrinya mulai lelah, kehilangan gairah melihat hidup Mansell yang datar seperti itu. Peperangan di kasur pun sudah lama berhenti. Nah, jika di rumah saja nyaris tak dianggap, apalagi di lingkungan luar, ya kan? Dan yang paling parah, di suatu malam saat rumah mereka dimasuki dua perampok, Mansell sadar betul akan hal itu memang, namun ia justru memilih tak melawan, berbeda dengan putranya Louis. Your money. Cash. About all there is. It's a debit card. What about his watch? Take it. Let him go, son. Hey! Shut up! Stop! Take what you want to go, please. What the fuck, Dad? Atas kejadian itu, Mansell langsung dipandang lemah, terutama oleh putranya sendiri, termasuk oleh para aparat yang datang ke lokasi. Bagaimana mungkin seorang kepala keluarga hanya pelangak-pelongo melihat rumahnya diserang? Dan yang paling memalukan bagi Mansell, ia baru tahu jika dua perampok itu masuk ke rumahnya hanya bermodalkan kotak pisah. Using a pizza box? Yeah. In the golf club? Family? Tentu ini menyakitkan ketika seorang ayah dicap lemah oleh anaknya sendiri. Tatapan Louis berubah, tak ada lagi rasa bangga. Di mata keluarganya, Mansell hanyalah pria yang memilih diam saat seharusnya berdiri. Terlebih ia memiliki dua anak, termasuk putri kecilnya yang bernama Lala. I could just interview you. Report on a veteran for history class. Auditor, so kind of a nobody. Have a great day. Kembali ke rutinitasnya yang monoton, setiap pagi Mansell berangkat kerja sebagai auditor di sebuah perusahaan manufaktur, perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Rekan kerjanya Charlie tahu kejadian di rumah Mansell malam itu. Ia datang sambil melontarkan sindiran kecil, kenapa kau tak menghajarnya? Itu hal yang sangat mudah. Mansell hanya menjawab tenang, ia hanya berusaha menjalani semuanya dengan kerendahan hati agar tak ada yang terluka parah malam itu. Dan karena kebetulan istri Mansell adalah kakaknya Charlie sendiri, Charlie pun memberinya sebuah senjata setidaknya untuk berjaga-jaga. Namun Mansell malah menyimpannya ke dalam kotak makanan lalu menaruhnya rapi ke dalam kulkas. Tak banyak yang tahu di balik sikapnya yang dingin, sabar dan tenang, ada sesuatu yang sengaja Mansell kubur dalam-dalam di dalam dirinya. Ternyata ia adalah mantan agen mematikan. Malam itu bukan karena ia tak mampu melawan, tapi karena ia telah memilih berhenti berurusan dengan darah dan kekerasan. Tell me about last night. A man and a woman. She had a gun. They were scared. What kind? 38 special. It was, empty. Didn't do what you didn't do. Hari-hari berlalu, dalam diamnya Mansell sebenarnya tetap hidup dalam kewaspadaan. Kejadian malam itu memang tak melukai tubuhnya, tapi cukup mengusik ketenangan yang selama ini ia bangun. Yang masih terhubung juga dengan beberapa rekan lama dari dunia hitam yang telah ia tinggalkan, bukan untuk kembali, hanya sebagai pengingat bahwa masa lalu itu belum sepenuhnya mati. Satu-satunya keinginan Mansell saat ini sederhana. Ia berharap tak ada lagi apapun yang mengganggu ketenangan dirinya dan keluarga kecilnya.
Ada satu kebiasaan yang selalu ia lakukan sepulang kerja, mampir ke panti jompo tempat ayahnya dirawat sebagai pria lanjut usia. Tapi jangan salah Ner, ayah Mansell bukan orang biasa. Ia adalah mantan agen senior Departemen Penyidikan FBI, David Mansell namanya, sosok berbahaya di masanya dan sama-sama mematikannya dengan sang anak. You okay? I'm okay. You don't look okay. Who he is to me, Hachi? I do. Rasa bersalah dan amarah itu kian hari terus menumpuk. Perlahan sisi gelap Mansell mulai terlihat, apalagi saat putranya Louis masih memandangnya dengan tatapan yang sama. Louis tak tahu aja Ner jika di rumah itu ada singa yang sedang tertidur dan singa itu adalah ayahnya sendiri. Mansell baru benar-benar mulai merasa geram saat putri kecilnya Lala berkata jika gelang kucing kesayangannya hilang. Lala ingat gelang itu terakhir kali ia simpan di mangkuk uang yang diacak-acak dua perampok malam itu. They couldn't have stolen that. Sure, it'll turn up somewhere. So soon? I gotta do. Then you best go do it. Setelah mendapat semacam izin diam-diam dari sang ayah, Mansell pun akhirnya keluar. Tujuannya satu, mencari dua perampok itu dan menemukan gelang kucing milik putrinya Lala. Di dalam bus, beberapa orang sempat mencoba mengusiknya, tapi Mansell masih menahan diri. Amarah itu belum bisa ia lepaskan. Dalam pencarian ini Ner, jiwa pasukan elit Mansell perlahan hidup kembali. Salah satu petunjuk yang ia ingat adalah tato burung di lengan salah satu perampok malam itu. Itu makanya ia mendatangi beberapa studio tato berharap menemukan jejak. Hingga di studio terakhir, bukannya Mansell mendapat jawaban, melainkan diintimidasi, namun tak sedikit pun rasa takut terlihat di wajahnya. Sampai akhirnya salah satu dari mereka tanpa sengaja melihat tato sakral di bawah telapak tangan Mansell. Oh, itu tato anggota pasukan elit mematikan Ner. Dan seketika pria gondrong bertubuh besar itu yang tadi sok garang itu tiba-tiba gemetar lalu kabur ke ruang belakang. Begitu sadar Mansell bukan orang sembarangan, barulah petunjuk diberikan. Lokasi pemilik tato burung itu akhirnya terbuka. Es la comida, es la compañía. No, they have. You know why I'm here. The kitty cat bracelet. Oh, please, man! That bracelet, motherfucker! You're talking to me, I swear to God! Seandainya saja Mansell tak melihat seorang anak kecil di rumah pasangan pencuri itu, maka sudah dihabisi mereka. Tapi karena itulah ia menahan diri. Meski gelang kucing milik Lala juga belum ia temukan, Mansell masih sempat mengambil kembali arlojinya. Dalam perjalanan pulang menggunakan bus, Mansell masih berada dalam kondisi menekan amarahnya Ner. Ia memilih diam, menunduk dan berharap semuanya berhenti sampai di situ. Namun semuanya pecah saat bus yang ia tumpangi tiba-tiba dihadang sekelompok pria mabuk. Mereka naik mengacau, mencolek-colek wanita yang ada di dalam bus tersebut. Dari sinilah titik balik Mansell benar-benar dimulai. Man, are you? Melihat bus itu tiba-tiba berubah jadi arena pembantaian, topeng pria tua itu akhirnya runtuh. Sisi lamanya bangkit tanpa ragu dan tanpa rem. Nah, saat dia pulang ke rumah dengan tubuh masih bersimbah darah, anak-anaknya beruntung sudah terlelap. Rumah kembali sunyi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Lalu istrinya yang sejak awal tahu siapa Mansell sebenarnya hanya bisa menggeleng, bukan marah tapi lelah dan heran. Dia tak menyangka hanya karena sebuah gelang kucing, masa lalu yang sudah dikubur dalam-dalam itu kembali menyeret suaminya ke dunia yang selama ini mereka coba tinggalkan. Remember who we used to be? I do.
Проценты наши. Dan siapa sangka aksi brutal di dalam bus justru memicu rantai masalah baru. Salah satu korban ternyata punya hubungan langsung dengan Julian, bos mafia yang dikenal kejam dan haus balas dendam. Di malam yang sama, saat Julian berhasil merebut paksa saham OPSEC dari kompetitornya, ponselnya tiba-tiba berdering. Kabar dari rumah sakit membuat wajahnya gemetar. Adiknya Teddy berada dalam kondisi kritis. Да, братишка. Bagi Julian, ini bukan sekedar penyerangan, ini adalah penghinaan. Tanpa menunggu lama, ia langsung memerintahkan anak buahnya mencari siapa pelaku di balik kejadian bus malam itu. Tak sulit bagi Julian, sebab salah satu rekan adiknya Teddy sempat mengambil kartu kredit Mansell yang terjatuh di lokasi. Di esok paginya, saat keluarga Mansell hendak sarapan bersama, sebuah telepon masuk dari rekan agen lama. Mansell baru sadar urusan di bus ternyata belum benar-benar selesai, di mana ia telah bersinggungan langsung dengan bos mafia bernama Julian. Untuk menggali lebih dalam, Mansell mendatangi rekan lamanya Rusty di sebuah tempat cukur. Dari sanalah Mansell diberi peringatan, Julian bukan sekedar kriminal biasa, ia adalah salah satu orang terburuk yang pernah ada, katanya. Funded. Sociopath. You got any hobbies? Right to 9 figures. Julian is the current babysitter. Shack. Julian sendiri tak berhenti menggali siapa sebenarnya Hutch Mansell. Awalnya mengira ini hanya warga sipil biasa yang kebetulan nekat dan salah sasaran, namun semakin dalam ia mencari, hasilnya justru makin terasa janggal. Tak ada rekam kriminal, tak ada catatan gelap, tak ada jejak masa lalu, terlalu bersih. Found his dad Not much. at a nursing home downtown. Here looks to be as when he lies they Justru hal itulah yang membuat Julian semakin curiga. Pria tanpa jejak biasanya bukan orang biasa, melainkan seseorang yang jejak hidupnya sengaja dihapus. Julian terus menekan para penyidik bayaran untuk menggali lebih dalam tanpa henti, hingga akhirnya lapisan demi lapisan masa lalu Hutch Mansell mulai terkoyak, dan jejak lama yang selama ini terkubur perlahan berhasil mereka kulik ke permukaan. no need to pay. Твою мать. Julian akhirnya sadar kali ini ia sedang memburu mantan pemburu bayaran elit milik pemerintah. Pria yang dulu dikirim untuk menghadapi monster bukan manusia biasa. Nah, saat ancaman itu terasa makin dekat, Mansell pun benar-benar siap kembali ke masa lalunya. Naluri lamanya ia satukan kembali. Terlebih malam ini para anak buah Julian sudah bergerak menuju rumahnya, berniat membawa Mansell hidup-hidup. Nah, karena ia tahu kekacauan besar tak terelakkan, Mansell segera menyuruh istri dan anak-anaknya bersembunyi di basement rumah. Call 911. Sesuai perintah Julian, akhirnya Mansell berhasil ditangkap hidup-hidup. Ia diborgol, dimasukkan ke dalam bagasi mobil untuk segera dibawa menghadap Julian. Sepanjang perjalanan, mereka tak sadar satu hal. Mansell yang terbaring di bawah sana bukan pasrah tapi sedang menghitung, mencari celah, membaca ritme, menunggu waktu. Ya, namanya juga mantan agen andal, entah bagaimana caranya Mansell bisa melepaskan borgol itu. Nah, begitu celah itu akhirnya terbuka, ya, satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan mobil yang ia buat sendiri hanyalah Mansell. Mengingat istri dan anaknya masih terkurung di basement, Mansell pun bergegas pulang untuk menjemput mereka keluar. Dan karena tak ingin putri kecilnya Lala trauma melihat rumah yang kini berubah jadi lautan darah dan mayat, matanya pun sengaja ia tutupi. Berbeda dengan Louis, dari sinilah ia akhirnya tahu ayahnya ternyata bukan orang biasa. Dan karena di dalam rumah masih ada dari mereka yang hidup, Mansell segera menyuruh istrinya membawa anak-anak ke tempat aman terlebih dahulu. Come back. I'll take the kids somewhere safe. The buzzer tried to throw the monkey
Here we are. At 1,500 degrees. It's designed to double that, so they won't be finding you among the rubble. Setelah mengambil barang-barang berharga termasuk emas dan memastikan tak ada satupun yang tersisa di rumah itu, Mansell pun cabut dari sana. Ia tahu ini bukan lagi soal bertahan, ini tentang mempersiapkan perang seorang diri untuk menghadapi Julian. Dengan emas-emas batangan yang ia miliki, Mansell langsung membeli perusahaan tempat ia bekerja. Melihat kilauan emas itu, sang bos tak berpikir panjang, perusahaannya pun langsung berpindah tangan ke Mansell, sementara emas-emasnya ya telah dibawa pergi oleh bos. Namun kebebasan yang dimiliki Mansell bukan untuk menjalankan bisnis, melainkan menjadikan gedung itu sebagai medan perang. Seorang diri yang mulai merancang pertahanan, merakit jebakan, senjata ala pasukan elit, dan kecerdasan taktis yang selama ini ia kubur. Ya sayangnya Mansell tak menyadari satu hal penting. Di saat yang sama, ayahnya di panti jompo sedang berada dalam bahaya. Anak buah Julian tak menyadari jika sesuatu sudah menunggu mereka dari balik selimut yang menutupi tubuh sang lelaki tua itu. Please turn that shit down. Julian yang terus menerima kabar kematian anak buahnya kini benar-benar murka. Ia sadar yang sedang ia hadapi bukan pria biasa, melainkan monster kuno yang telah lama tertidur. Nah, untuk memancing Julian masuk ke dalam jebakannya, Mansell memilih bergerak lebih dulu dengan mendatangi markas besar Julian. Kebetulan malam itu tempat tersebut sedang dipenuhi konser keluarga, ajang berkumpulnya para anggota mafia. Mansell tahu satu hal, jika ia menunggu maka keluarganya yang akan lebih dulu jadi sasaran. Tanpa persiapan rumit, ia masuk sendirian ke markas Julian yang dijaga ketat. Tenang dan fokus, satu persatu penjaga tumbang. Mansell membakar semua uang milik Julian, hasil sita kotor dari para kompetitor. Tak ada yang disisakan, semuanya ludes jadi abu. Sementara itu Julian masih asik bernyanyi di ruangan VIP. Sampai akhirnya ia sadar pria yang ia buru selama ini ternyata sudah ada di tengah-tengah mereka, duduk santai sambil menikmati hidangan. Mr. Mansell has to be here, like this. I came for the show. What say you and I have a moment? Kalem tapi mematikan, Mansell sudah siap. Kapanpun Julian gegabah, ia tak akan ragu meratakan tempat ini hanya dengan menarik satu tali yang sudah ia siapkan. Sederhana saja keinginannya, Mansell hanya ingin mengajaknya bicara empat mata. Уйдите все. My art. Everything you had. I'm shocked! Fucking do! I was something. Killed my brother. Probably more than he deserved. Get some work done. Far from me and mine. Be nearby. Julian jelas merasa harga dirinya dikoyak habis-habisan. Dia mengira Mansell hanya berani bergerak dari bayang-bayang. Ternyata justru lebih terbuka dan sangat memalukan. Mansell berhasil memancing Julian dan seluruh pasukannya keluar dari sarang, amarah, gegabah, dan kehilangan kendali. Wah, ternyata sang ayah sudah standby duluan. Bahkan rekan agen lamanya Joshua juga akhirnya keluar kandang. Selama ini ia hanya memperingatkan Mansell dari balik telepon, tapi kali ini turun langsung. Dunia lama benar-benar terbuka dan Mansell tak lagi sendirian. This is shit.
Stupid Mr. Mansell! You out? Pay the price! Everybody dies. The fuck you doing, man? Pada akhirnya Mansell berhasil menghabisi seluruh mafia Julian. Ia tumbang di tangan orang yang sejak awal selalu diremehkan dunia, bahkan oleh putranya sendiri, Nar. Bukan karena Mansell lebih kejam, tapi karena ia jauh lebih siap. Malam itu Mansell, Joshua, dan ayahnya yang juga mantan pasukan elit menutup satu bab lama yang selama ini terkubur. Dunia memaksa mereka mengingat kembali siapa diri mereka sebenarnya. Who the fuck are you? Me, I'm nobody. Setelah semua berakhir, 3 bulan kemudian, Mansell bersama sang istri tercinta kembali membeli rumah baru untuk keluarga kecil mereka. Terkadang yang paling berbahaya bukanlah mereka yang selalu berkuar-kuar, melainkan mereka yang terlalu lama diam. Let's have A basement. Kini telah usai.